Selamat datang di channel hiburan novel. Sebelum memulai mendengarkan novel, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini, supaya admin bisa lebih bersemangat untuk membuat konten lebih banyak. Terima kasih. Bab 261 dan ke-262. Selapa, Mandy melihat ekspresi Ala dan tak bisa menahan ingin tahunya. Oh ya, kalian berdua belum pernah bertemu. Harvey York menepuk kepalanya karena kelupaannya dan memperkenalkan Ala. Ini Dr. Graves dari unit gawat darurat. Kami pernah bertemu sebelumnya. Dr. Graves, ini istriku. Aku butuh bantuanmu. Meskipun kedua wanita itu tampak canggung, Harvey lebih mengkhawatirkan cedera Mandy dan tidak terlalu memikirkan situasi saat ini. Ketika Ala mendengar kata istri, dia terkejut dan tersenyum canggung. Tuan York, kau memang muda dan mapan. Bahkan istrimu sangat cantik. Jangan khawatir, aku berjanji dia tidak akan punya satupun bekas luka yang tertinggal. Bagus, aku senang mendengarnya. Harvey menghela nafas lega. Dia merasa aman dengan keterampilan dan kemampuan medis Ella. Karena Ella telah memberikan jaminan, dia bisa santai. Segera, Mandy, Cecilia dan Angel dibawa ke ruang gawat darurat masing-masing untuk dirawat lukanya. Harvey tiba-tiba teringat akan cedera Shane. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk menelpon Rosalie. Halo, Tuan York. Telepon itu segera diangkat. Rosalie, yang awalnya duduk dan bersandar di sofa tiba-tiba berdiri panik. Shane sedang minum teh ketika dia melihat pemandangan itu dan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Cucunya pasti meminum ramuan ajaib. Apa yang bagus dari Harvey? Di sisi lain telepon, Harvey tertawa. Nona Neswell sudah lama tidak bicara. Bagaimana keadaan cedera Master Neswell sejauh ini? Rosalie kecewa, pikirnya, apa kau menelponku hanya untuk menanyakan tentang cedera kakek? Namun, dia menarik napas dalam-dalam dan tersenyum. Terima kasih atas perhatiannya, kakek hampir pulih dari cederanya. Kami akan kembali ke ibu kota dalam beberapa hari. Kalau begitu, beritahu aku lebih awal agar aku bisa menyambutmu. Jawab Harvey sopan. Tentu-tentu. Kalau begitu kau harus datang. Kalau tidak, kau kualat. Rosalie dengan cepat menutup telepon sebelum Harvey bisa membalasnya. Dia kemudian mulai melompat-lompat di sekitar ruangan seperti seorang gadis kecil. Kemana perginya citra sang dewi yang sedingin es? Shane hanya bisa menghela nafas dalam diam. Apa yang membuatnya senang? Apa cucunya sudah gila? Di rumah sakit, Harvey tidak mengerti apa yang terjadi dan hanya bisa menggelengkan kepala dan menutup telepon. Dia tidak terlalu memikirkan kejadian itu. Dia sangat prihatin atas luka di wajah Mandy. Tidak lama kemudian, Mandy dan kedua temannya keluar dengan mengoleskan salep di luka mereka. Sayang, bagaimana keadaanmu? Harvey masih terlihat khawatir. Al juga keluar dan mendengar pertanyaannya. Dia secara naluriah menjawab. Tuan York, jangan khawatir. Nyonya Zima dan kedua temannya hanya luka ringan. Tidak ada cedera pada saraf dan tulang mereka. Aku sudah meresepkan obat untuk menghentikan pendarahan. Seharusnya tidak ada komplikasi besar. Juga mereka harus berhati-hati untuk hindari luka dari air selama mandi. Terima kasih banyak, jawab Harvey sopan. Bukan masalah besar. Tuan York, masalahmu adalah masalahku juga. Senang bisa membantu. Wajah Ala memerah dan dia tidak berani melirik Harvey. Mandy meminum obat dan merasa sangat ragu. Ada sesuatu yang salah dengan ekspresi Ala saat memandangnya dengan seksama. Di sisinya Cecilia tidak tahan lagi dan maju. Harvey, kenapa ya? Bagaimana kau kenal Dr. Graves ini? Apa hubungan kalian? Kalian berdua terlihat sangat akrab satu sama lain. Nona Zachary, tolong jangan salah paham. Kami berdua hanya bertemu sekali. Aku bahkan tidak punya kontak Tuan York. Jelas Ala dengan cepat. Jelas baginya terlihat seperti cinta bertepuk sebelah tangan. Keduanya memang tidak ada apa-apa di antara mereka dan Cecilia hanya salah paham. Ceka. Tidak ada cara untuk menghubungi satu sama lain. Cecilia mengerutkan bibirnya dan mendecakkan lidahnya. Jangan pikir bahwa kami akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa hanya karena kau sudah membantu merawat luka kami. Sikapmu membuatku jijik. Setelah dia mengatakan ini, dia menatap Harvey dengan wajah datar dan berkata, dasar Harvey. Menantu numpang saja berani main di belakang Mandy. Tidak tahu diri. Kemarahan memuncak di dada Cecilia. Meskipun dia baru saja diselamatkan di Villa Hot Spring, dia tidak mengira itu karena kontribusi Harvey. Dia berpikir bahwa itu karena Liam sangat menghormati keluarga Zima sehingga dia membiarkan mereka pergi. Baginya, Harvey tidak berguna. Cecilia melampiaskan sebagian amarahnya kepada Harvey. Ala adalah orang yang polos dan tidak pernah jatuh cinta. Ketika Cecilia mengatakan semua itu, wajahnya yang cantik memerah dan tubuhnya sedikit gemetar. Beberapa kemarahan muncul di dalam hatinya. Wanita ini pikir dia siapa? Kenapa dia berkata jahat? Bab 262. Angel menjadi pucat ketika dia melihat kejadian itu di hadapannya. Dia melihat Mandy dan secara naluriah mencoba menetralisir semuanya. Cecilia, sudah cukup. Mungkin tidak seperti yang terlihat. Dr. Graves memang merawat luka kami dengan baik tadi. Dia hanya bersikap selayaknya dokter. Angel, kau yakin? Cecilia tertawa.
Yang dia lakukan hanyalah mengoleskan obat dan kau lupa bahwa kita hampir terluka parah karena sampah ini. Harvey, dengar ya. Jangan kira kami akan luluh hanya karena kau membawa kami ke rumah sakit. Seandainya kau cukup terhormat, kita tidak akan dipukuli wanita jalannya itu. Ceraikan Mandy segera. Menikahi gembel dari jalanan akan tetap 100 kali lebih baik daripada menikah dengan sampah tak berharga sepertimu. Selalu ingin memisahkan Harvey dan Mandy. Dia hanya menggunakan cara-cara kecil untuk melakukan ini di masa lalu, tetapi dia lebih suka membuatnya jelas hari itu. Suasananya berubah menjadi canggung. Jadi, kau mau menghajarku? Cecilia tak bisa menahan teriakan saat melihat reaksi Harvey yang sinis. Jangan kira kau bisa menindas Mandy hanya karena dia polos. Sombong sekali. Harvey semakin kesal dan tidak punya pilihan selain menegurnya. Cukup, ini ruang gawat darurat rumah sakit. Lagi pula, ini urusan kami, suami dan istri. Bisakah kau tidak membuat kegaduhan di sini? Aku penyebab keributan di sini. Cecilia marah besar setelah mendengar kata-kata Harvey. Apa? Kau ketahuan licik, tapi aku tidak boleh mengungkapnya. Aku tidak melakukan apa-apa dengan Dr. Graves. Harvey menimpali. Dia tahu bahwa Cecilia hanya membuat keributan tanpa alasan. Namun, dia juga dianiaya sebelumnya. Harvey tidak ingin menjadi gila dan mengganggu ketenangan di rumah sakit. Melihat reaksi Harvey, Cecilia menjadi lebih apatis. Harvey, sikap apa ini? Kau memiliki wanita lain di belakang Mandy dan sekarang kau membawa kami bertemu wanita itu. Beraninya kau? Harvey menutup wajah dengan kedua tangannya. Masalah ini semakin kacau dari menit ke menit. Saat ini, Mandy menarik Cecilia dan berkata, Cecilia, tahan lidahmu dan tenang. Harvey tidak seperti itu. Cecilia sudah hampir putus asa. Mandy, jangan mengalah terus. Pikirkan baik-baik. Dia ini menumpang. Dia tidak ada di sana pada momen paling genting hari ini. Aku ingin tahu apa dia gemetar ketakutan bersembunyi di suatu tempat. Apa gunanya memiliki pria seperti dia? Jika itu aku akan menamparnya sampai mati. Harvey tidak bisa menahannya lagi dan menyela. Sudah cukup, Cecilia. Jika bukan karena aku, kau akan dipukuli sampai mati oleh berandalan. Tidak apa-apa jika kau tidak menghargai usahaku, tetapi setidaknya beri rasa hormat. Hahaha. Cecilia tertawa terbahak-bahak seolah baru saja mendengar lelucon yang paling tidak masuk akal. Harvey, kau pikir kau yang menyelamatkan kami? Kau bisa bertanya pada Layam jika kau tidak percaya padaku. Harvey tidak mau repot menjelaskan lebih lanjut. Oh, kau benar-benar muka tembok. Kau tahu jelas kami tidak mengenal Layam dan kau ingin aku bertanya kepadanya tentang hal ini. Harvey, jadilah manusia yang baik dan bermartabat. Cecilia mengejeknya. Harvey benar-benar tidak bisa berkata-kata. Dia mengatakan yang sebenarnya, tapi kenapa dia tidak mengerti? Pada titik ini, Ala menjadi tidak sabar. Ini adalah bagian gawat darurat rumah sakit dan bukan pasar. Jika dia membiarkan Harvey dan Cecilia terus berdebat di sini, itu akan memengaruhi rumah sakit. Dia tidak bisa menahan diri untuk menyela. Bisakah kalian berdua berhenti bertengkar? Bisakah kita berdiskusi dengan baik jika ada salah paham? Diam, cewek selingkuhan! Jangan berpikir bahwa kau bisa lolos. Aku sudah bertemu banyak orang yang tampaknya polos sepertimu. Kau hanya perempuan yang mengandalkan wajah untuk menipu pria. Cecilia dipenuhi rasa jijik. Sejak kapan kau punya hak untuk berbicara? Kau tahu bahwa Harvey punya istri, kan? Jika tahu, pergilah. Bersikap so akrab dengannya. Kau tidak malu. Selain itu, jangan berpikir bahwa kau jadi pahlawan hanya karena mengoleskan salep pada kami. Kami bahkan tidak tahu apakah keterampilan medismu setara. Cukup. Hentikan. Harvey benar-benar marah kali ini dan tidak bisa menahannya lagi. Bab 263 dan ke-264. Seluruh unit gawat darurat terdiam karena teriakan Harvey. Mandy kaget. Harvey tidak akan pernah berteriak seperti ini, tidak peduli bagaimana Cecilia dan Angel bersikap jahat padanya. Namun, dia menunjukkan sikap ini. Apa ini karena rasa bersalahnya? Mandy hanya bisa tetap bungkam sambil tenggelam dalam pikirannya. Dia tidak mengerti perasaan di hatinya. Dia tidak tahu apakah dia marah, iri, atau patah hati. Pikirannya mengatakan kepadanya bahwa adalah normal bagi Harvey memiliki wanita lain di luar karena dia tidak pernah mengizinkan untuk menyentuh bahkan jarinya setelah 3 tahun menikah. Namun, ketika situasi itu terjadi, hatinya kalut. Cecilia, jangan dilanjutkan. Mandy menarik napas dalam. Aku akan antar kalian berdua pulang. Mandy kemudian mengulurkan tangannya dan mengambil kunci dari tangan Harvey dan pergi bersama Cecilia dan Angel. Mandy tidak mengerti mengapa dia ingin marah. Dia seharusnya tidak memiliki perasaan terhadap Harvey. Harvey tidak bisa berkata-kata melihat mereka bertiga pergi. Dia tidak tahu harus berkata apa. Segera Ella Graves berjalan mendekat. Tuan Yok, maafkan aku. Aku telah menyebabkan kesalahpahaman. Harvey menyelamatkannya saat dia terpuruk. Dia bahkan dibantu hingga menjadi wakil presiden rumah sakit. Semua itu karena kebaikan hatinya dan dia tidak punya kesempatan untuk membalas budi. Jika keluarganya berantakan karena kejadian ini, Ella tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri. Di saat yang sama, Ella diliputi keraguan.
Bagaimana bisa pria yang begitu baik seperti Tuan Yok bisa menjadi menantu menumpang seseorang? Jika itu adalah hobinya, mungkin dia bisa mempertahankannya. Wajah Ala memerah karena malu dengan pikiran itu. Harvey menoleh melihat Ala dan tidak bisa berkata-kata juga. Tidak peduli seberapa baik Ala, dia terlalu mudah memerah. Tidak heran jika orang salah paham. Dia memikirkan karakter Ala yang tidak bersalah dan bahwa harus menanggung omelan besar dari Cecilia di depan umum. Dia merasa sangat kasihan padanya dan berkata, "Dr. Graves, tolong jangan pikirkan ini. Itu semua salah kita. Bagaimana kalau aku traktir makan setelah bekerja sebagai tanda permintaan maafku?" Jelas sekali bahwa Mandy marah. Dia tidak akan bisa kembali ke rumah untuk saat ini dan mungkin juga mentraktir Ala makan malam. Bagaimanapun, Ala telah dengan sungguh-sungguh membantunya 2 kali dan dia malah dilabrak hari ini. Harvey pasti merasa tidak enak. "Tuan Yok, sepertinya tidak perlu." Ala merasa takut. Dia baru saja diinterogasi oleh teman istri Harvey. Jika dia pergi makan dengannya, situasinya akan lebih kacau. Harvey menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Ini bukan masalah besar. Istriku bukan orang seperti itu. Selain itu, jika aku tidak meminta maaf dengan tepat atas perilaku mereka tadi, aku sangat kecewa." Ala bingung. Dia tahu bahwa tidak seharusnya melakukan ini, tetapi dia tampaknya telah kehilangan hati nuraninya dan tanpa sadar mengangguk setuju. Sedangkan di Porsche, Cecilia duduk di kursi depan dan berkata dengan marah, "Mandy, aku sangat menyarankan kamu untuk segera bercerai dari pecundang itu. Lihatlah ekspresinya tadi, jelas ada sesuatu yang terjadi antara dia dan dokter wanita itu. Dia bahkan mencoba mengubah omong kosong menjadi fakta." Cecilia memang marah, tapi dia juga menggunakan kesempatan ini untuk memisahkan Harvey dan Mandy untuk selamanya. Dia tanpa henti memarahinya. Pikiran Mandy kacau dan hatinya sangat gelisah. Dia menjawab dengan nada pelan setelah mendengar kata-katanya. "Cecilia, kau bisa berhenti sekarang. Biarkan aku mempertimbangkan apa yang harus kulakukan sendiri." Mandy juga tidak tahu apa isi pikirannya. Dia hanya memikirkan ekspresi Al tadi dan mau tidak mau merasa cemburu. Malam itu semilir angin terasa sejuk. Cuaca malam itu baik-baik saja. Banyak orang memenuhi jalanan Nyumhi. Di luar pintu masuk rumah sakit, wajah Harvey tidak bisa berkata-kata saat dia membersihkan sepeda listriknya. Dia merasa sangat tidak berdaya. Dia tidak punya pilihan selain membersihkan sepeda listrik. Ketika dia mengundang Ella untuk makan, dia lupa bahwa mobilnya dibawa oleh Mandy. Karena dia telah mengundangnya, dia tidak bisa begitu saja membatalkan rencananya. Karenanya, dia harus menyiapkan sepeda listrik untuk membawanya keluar makan malam. Ketika sepeda listrik dikendarai keluar dari gerbang rumah sakit, hal itu menarik perhatian banyak orang. Ella tak hanya terkenal dengan kecantikannya sebagai seorang dokter yang hebat. Dia juga menjadi wakil presiden rumah sakit di usia yang sangat muda. Dia memiliki peringkat tinggi dan keterampilan medis yang sangat baik. Banyak sekali yang datang ke rumah sakit. Faktanya, banyak yang muda pura-pura sakit hanya untuk melihatnya. Ella terobsesi dengan akademisnya dan tidak tertarik sama sekali dengan orang-orang itu. Tidak peduli mereka memiliki karisma yang besar atau kaya, ahli waris, tidak satu pun dari mereka yang menarik minatnya. Porsche, Ferrari, dan Lamborghini telah diparkir di pintu masuk rumah sakit sepanjang hari, tetapi Ella sama sekali tidak tertarik melihat mobil-mobil itu. Namun, dia sekarang duduk di kursi penumpang sepeda listrik. Petugas keamanan di gerbang rumah sakit terkejut dan tidak bisa berhenti menggosok mata mereka. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Staf rumah sakit yang lewat sangat dikejutkan tidak percaya. Bab 264. Apa ini mimpi? Apa itu Dr. Graves dengan pakaian kasual? Kau juga lihat kan? Kukira mataku bermasalah. Al sudah gila. Dia menolak duduk di begitu banyak mobil sport dan sekarang dia duduk di kursi penumpang sepeda listrik. Boncengan. Yang harganya hanya $2 per jam. Banyak orang bilang lebih baik bahagia di atas sepeda daripada menangis di dalam mobil mewah. Kalau saja kita tahu bahwa Dr. Graves menyukai orang miskin seperti dia, kita tidak akan membeli mobil sejak awal. Sejak hari itu, staf laki-laki di rumah sakit itu semuanya berganti menggunakan sepeda listrik dan berhenti mengemudi ke tempat kerja. Masalah utama kurangnya tempat parkir di parkiran rumah sakit telah terpecahkan. Itu adalah peristiwa yang tidak terduga. Saat di jalan, Harvey kurang paham. Ketika Ala mengatakan bahwa dia ingin makan masakan barat paling terkenal di Grand Nyumhi Hotel, Harvey tidak terlalu memikirkannya dan menelpon Yvonne untuk memesan tempat untuk mereka. Omong-omong tentang Yvonne, Harvey sudah 2 hari tidak ke kantor. Namun, dia tidak khawatir jika Yvonne yang menjaga perusahaan. Ala yang duduk di belakang memperhatikan banyak yang menatapnya. Dia merasa tidak nyaman. "Tuan Yok, lupakan saja. Kita bisa makan di lain hari. Itu tidak sopan kan?" Harvey secara refleks menjawab. "Jangan khawatir, kita akan segera sampai. Lagi pula aku sudah memesan tempat. Juga kau bisa berhenti memanggil aku Tuan Yok. Panggil saja namaku." Saat mereka berbicara, mereka berdua tiba di lantai dasar Grand Nyumhi Hotel. Ada tempat parkir dan Harvey memarkir sepedanya di sana tanpa berpikir panjang. Ding! Pesan di ponsel Harvey berbunyi tepat setelah dia sampai di tempat parkir. Dia memperhatikan bahwa itu adalah teks dari Rosalie ketika dia mengangkat teleponnya.
Hanya ada satu kalimat di sana. Kami akan berangkat dalam 5 hari. Harvey tidak menyangka Rosalie secara personal mengirim pesan. Dia tersenyum dan mengetik beberapa kata untuk membalasnya. Bang! Pada saat itulah sebuah MPV mundur dan menabrak sepeda listriknya. Harvey dan Ella sedikit gemetar dan hampir jatuh dari sepeda. Lampu depan sepeda listrik itu pecah dan ada penyok besar di bagian belakang MPV. Harvey tidak bisa berkata-kata. Tidak mudah baginya keluar untuk makan. Mengapa begitu sulit melakukannya hingga sepedanya harus tertabrak? Ini tidak masuk akal. Mungkinkah dia lupa berdoa hari itu sehingga dia harus menghadapi semua kesialan? Harvey masih merasa syok ketika banyak orang di sekitar lokasi kejadian untuk menyaksikan insiden tersebut. Lagi pula MPV itu terlihat cukup mahal. Ini akan menjadi adegan yang cukup untuk ditonton karena telah menabrak sepeda listrik di pintu masuk hotel. Juga wanita yang duduk di belakang sepeda listrik itu adalah orang cantik. Dia bahkan memiliki wajah yang polos. Itu adalah insiden yang menarik untuk ditonton. Kau gila! Kau hanya mengendarai sepeda listrik dan parkir di sini? Saat ini, pintu MPV dibuka, seorang pria berjas dan sepatu kulit turun dengan cepat. Ketika dia melihat penyok di mobilnya yang baru dicetak, dia tidak bisa menahan diri untuk menunjuk ke arah Harvey dan memarahinya. Ini adalah sakit hati setiap pria. Mobil ini baru dibeli beberapa hari yang lalu dengan plat mobil yang baru dipasang. Bagaimana dia bisa menghadapi insiden sial seperti itu? Harvey mengerutkan kening. Pria di hadapannya beberapa tahun lebih tua darinya dan tampak tidak asing. Namun, dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah melihat pria ini sebelumnya. Hei, jangan konyol! Kaulah yang menabrak kami! Ala yang bersembunyi di belakang Harvey menjulurkan kepalanya dan berkata lantang. Wow! Banyak orang mengalihkan perhatian mereka ke Ala. Wajah lugu, kaki ramping, dan sosok seksi. Mengapa wanita cantik ini duduk di belakang sepeda listrik? Dia pasti buta. Mereka memandang Harvey dengan kekaguman dan kecemburuan. Pria itu tertarik dengan penampilan Ala dan menelan ludahnya. Dia kemudian menunjuk ke sepeda listrik. Ini adalah tempat parkir khusus Grand Numi Hotel. Hanya pelanggan yang menginap di sini atau makan di sini yang berhak memarkir mobilnya. Jangan bilang kalian berdua di sini untuk makan menggunakan sepeda listrik seperti ini. Apa menurutmu masuk akal mengambil tempat parkir orang lain? Kak, ada apa? Apa mobilnya baik-baik saja? Pintu kursi penumpang depan terbuka. Seorang wanita yang sangat cantik keluar dari mobil. Dia mengenakan rok bunga dan mengenakan sepatu hak tinggi. Sosoknya juga sempurna dan dia membawa aura yang elegan. Wow! Semua penonton menarik napas dalam-dalam. Mengapa ada begitu banyak wanita cantik hari ini? Bab 265 dan ke-266. Tidak ada yang menyangka bahwa mereka akan memanjakan mata saat kecelakaan mobil sekecil itu. Hal terpenting adalah setiap wanita memiliki bakatnya sendiri. Jika mereka bisa menghabiskan malam dengan salah satu dari mereka, mereka akan rela memotong beberapa tahun hidup mereka. Ada wanita idaman yang cantik. Melihatnya mengingatkan mereka pada masa muda mereka ketika mereka sedang naksir cinta monyet. Yang satu lagi cantik yang elegan. Orang yang melihatnya seperti ditarik ke dalam mimpi. Saat semua orang melamun, Harvey tertegun dan mengenali sosok cantik di mobil itu. Shirley Ryan? Dia adalah rekan kerja Harvey di universitas. Selama ini Shirley tetap berhubungan semenjak reuni universitas mereka. Suatu kebetulan bertemu dengannya di tempat ini. Harvey? Shirley juga tak menyangka. Rekan universitas lainnya menghina Harvey selama reuni dan menyebutnya pecundang. Dia telah menjadi menantu benalu dan miskin. Dia benar-benar sampah yang tidak berharga di mata mereka. Dia awalnya tidak percaya soal apapun yang dia dengar tentang Harvey dan membantunya. Namun, dia sekarang goyah melihat Harvey dalam keadaan ini hari itu. Harvey, kenapa kau? Shirley menghela nafas dan penuh simpati ketika dia melihat ke arah Harvey. Kau cukup pintar di kelas dan sering mendapat nilai lebih tinggi dariku. Kenapa sekarang begini? Aku kira mereka hanya menghina asal-asalan waktu itu. Kak, aku akan gantikan kerugian ini. Tolong jangan terlalu perhitungan ke dia. Harvey tersenyum saat mendengar kata-kata Shirley. Meskipun dia melebih-lebihkan, dia tahu bahwa dia baik hati. Dia tidak mengejeknya dengan sengaja tetapi dengan tulus berpikir bahwa dia telah bercampur dengan kelompok yang salah. Karena itu, dia ingin membayar uang itu atas namanya. Shirley, kau selalu peduli padaku di tahun-tahun kuliah kita. Ternyata kau masih peduli juga sampai sekarang. Shirley menatapnya dan berkata, bisa jangan berpikir tentang dirimu saja. Kau tidak ingat waktu reuni, cuma kau saja yang nampak tidak berhasil. Jangan sampai aku mengingat kejadian hari ini juga. Kau harus berhenti terlihat lemah. Aku tidak bisa selalu ada untuk mengingatkanmu. Kau harus belajar mengurus dirimu sendiri. Kemudian, pria di sebelah Shirley mendengar percakapan dengan Harvey mulai memanas dan merasa sangat tidak nyaman. Dia langsung menilai Harvey dari atas ke bawah dan tiba-tiba menghembuskan napas sambil tertawa. Aku ingat sekarang. Kau teman sebangku Shirley, Harvey bukan? Lama tidak jumpa. Kami hanya tidak bertemu selama beberapa tahun. Kenapa bisa turun derajat begini? Harvey punya firasat bahwa dia mengenal pria yang baru saja turun dari mobil.
Dia tiba-tiba teringat bahwa dia adalah seniornya di Universitas Jerry Zeibo. Jerry telah mencoba mengejar Shirley sejak di universitas, tetapi tidak berhasil. Hubungan Harvey dengan Shirley sangat baik. Ketika Jerry bersikap berlebihan, Harvey memberinya pelajaran di luar jam kelas. Jelas bahwa Jerry telah naik level dengan baik setelah lulus. Dia bisa dengan santai mengendarai MPV seharga $15.000. Bisa dibilang dia sudah sukses. Jerry akhirnya berhasil mengajak Shirley keluar untuk makan hari itu karena dia tidak bisa berhenti mengganggunya. Ketika dia melihat Harvey yang biasa mendatangkan masalah baginya dalam keadaan yang begitu menyedihkan dan bahkan harus mengendarai sepeda listrik, dia sangat senang tak bisa dipercaya. Harvey, bagaimana menurutmu? Bagaimanapun aku seniormu dan tidak akan mengancam. Cukup bayar beberapa ratus dan kita anggap selesai. Jerry tidak sabar berkata. Atau apa kau mau bilang bahwa kau membiarkan Shirley, seorang wanita, membantumu membayar? Jerry nampak sombong. Dia baru saja membeli mobil itu dan ini adalah hari pertama Jerry mengendarainya. Dia bahkan belum mulai membayar angsuran. Dia ingin pamer di depan Shirley hari itu, tetapi akhirnya menabrak sepeda Harvey. Dia sangat kesal dan tidak membiarkan Shirley membayar. Namun Harvey harus mengakui kesalahan tersebut dan setuju untuk membayar kerugian atas kerusakan mobilnya. Jika tidak, insiden ini tidak akan berakhir. Shirley nampak memandangi Alla Graves dari atas ke bawah dan terpana. Harvey, dia istrimu. Cantik sekali. Namun, Shirley menghela nafasnya. Wanita ini memang cantik. Dia memiliki wajah yang membuat orang mabuk kepayang, sosok yang sempurna, dan aura yang menarik. Kasihan. Dia telah mendengar bahwa Harvey tidak pernah menyentuhnya. Itu sangat menyedihkan bagi siapapun juga. Alla kaget dan secara refleks mengoreksi. Kau salah paham. Aku bukan... Shirley tercengang saat dia melihat ke arah Harvey. Dia tidak bisa menahan rasa kasihannya. Bagaimana bisa teman sebangku yang dulunya tampan dan bangsawan ini bisa turun derajat? Dia jelas istrinya, tapi dia menolak untuk mengakuinya. Dia tidak memberinya rasa hormat sedikit pun. Harvey, aku tidak bermaksud merendahkanmu sebagai menantu yang menumpang hidup. Aku tetap berharap kau bahagia dan memiliki hubungan yang harmonis dengan istrimu. Kau bisa cerai saja jika tidak dapat memperbaiki keadaan. Kau tidak bisa memaksa buah mentah menjadi manis. Perlu mengumpulkan keberanian untuk melakukan hal yang benar. Shirley dipenuhi dengan simpati padanya. Dia juga gugup melihatnya dalam keadaan seperti itu. Terima kasih telah mendengarkan cerita novel. Sampai ketemu kembali di video berikutnya.